Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan praktikum online topografi anatomi kepala kranium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Hari ini saya bersama teman-teman mahasiswa asisten anatomi ingin menjelaskan mengenai praktikum online untuk preparat kambing. Dimulai dengan preparat topografi anatomi kepala dan leher. Saya kira kita bisa mulai. Ini Yang pertama kita akan melakukan praktikum pembedahan di area kepala dulu. Nanti dilanjutkan di area leher. Untuk kepala kita yang pertama lakukan adalah menginsisi kulitnya di area kepala ini. Jangan lupa menginsisi juga di sekitar telinga melingkar, mulut juga melingkar, dan mata juga melingkar. Kemudian nanti diinsisi sehingga terbuka semua seperti ini. Ketika sudah terbuka kulitnya, di lapisan pertama dari kulit ini di bawah pas, profundusnya pas, terdapat musculus cutaneus faciae, musculus di bawah kulit yang ada di area wajah, musculus cutaneus faciae. Kemudian di area sini nasal ada musculus tipis yang nantinya menyelimuti area sini, tipis sekali seperti ini, yang disebut musculus levator nasolabialis. Ketika musculus levator nasolabialis dibuka, di sini ada 3 musculus, 1, 2 kecil, 3 ini. Yang ketiga seperti ada 2 serat, tapi ini 1 nama saja. Yang besar, paling besar di atas sendiri namanya musculus levator labii superior. Levator labii superior. Kemudian yang tengah pas namanya musculus caninus. Yang paling bawah ini namanya musculus depressor labii superior. Kemudian di sini yang memanjang di area zygomaticus sesuai dengan letaknya berarti musculus zygomaticus. Kemudian di sini area pipi namanya musculus buccinator. Kemudian yang di sini namanya musculus depressor labii inferior. Kalau yang ini tadi depressor labii superior, yang ini depressor labii inferior. Kemudian di sini yang melingkari mulut, bibir disebut musculus orbicularis oris. Musculus, ya benar, orbicularis oris, melingkari mulut, oris mulut, orbicularis mengitari. Kemudian yang di sudut bawah sini namanya musculus depressor anguli oris. Di sudut mulut, musculus depressor anguli oris. Dia menutup ini yang putih keras yaitu os mandibula. Kemudian di antara rami mandibularis ini, di antara kedua os mandibula ada musculus mylohyoideus. Musculus mylohyoideus. Kemudian di sini ada musculus yang berkembang baik di ruminansia untuk mama biak yaitu musculus masseter. Di bagian yang bawah dan atas juga. Kemudian yang paling depan sini ada musculus malaris. Musculus malaris. Kemudian di sini ada musculus yang mengitari mata, berarti musculus orbicularis oculi. Dia ada di sekitar mata sini, memutari mata. Musculus orbicularis oculi. Kemudian di sini ada glandula parotis. Glandula parotis ini nanti berhubungan langsung dengan auricula, yang untuk menggerakkannya diperlukan musculus parotido auricularis. Dari parotis ke auricula, musculus parotido auricularis.
Kemudian tadi juga ada dari zygomaticus ke auricula, berarti di sini ini musculus zygomatico auricularis. Kemudian dari sini di area os frontal berarti ada musculus frontalis. Di area os frontal musculus tipis, musculus frontalis. Kemudian nanti dari frontal ke ini namanya cartilagus scutularis. Dari os frontal ke cartilagus scutularis ada muskulus penghubungnya namanya musculus frontoscutularis. Menghubungkan dari musculus frontalis ke cartilagus scutularis ini. Kemudian dari cartilagus scutularis ke auriculanya sendiri ada muskulus kecil lagi ini namanya musculus scutulo-auricularis. Kemudian di sini ada area leher, cervix, kemudian menghubungkan ke cartilagus scutularis. Makanya muskulus di sini namanya musculus cervicoscutularis. Tapi kalau yang paling belakang di sini dia menghubungkan dari leher langsung ke auricula, makanya namanya musculus cervico-auricularis. Jadi ada dua yang dari leher, musculus cervicoscutularis yang ke cartilagus scutularis dan musculus cervico-auricularis dari cervix langsung ke auricula. Kemudian untuk glandulanya sendiri, di sini tadi ada glandula parotis, muskulus penggeraknya ini tadi namanya musculus parotido-auricularis. Kalau dibuka seperti ini nanti ada salurannya namanya ductus parotidus. Kemudian di baliknya juga ada limfoglandula parotidus. Glandula parotis, limfoglandula parotis, ductus parotidus. Penggeraknya musculus parotido-auricularis. Kemudian ada lagi limfoglandula yang ada di sini. Ini seperti bulat ini namanya limfoglandula retropharyngeal. Di sini. Limfoglandula retropharyngeal. Terus di sini juga ada glandula tiroid di sini. Kemudian di sini di area mandibula berarti glandula mandibularis, yang bentuknya bulat berarti limfoglandula mandibularis. Gitu. Terus kemudian muskulus yang lebih kecil lagi ketika glandula parotis dibuka. Di sini ada yang area besar di baliknya parotido-auricularis tadi. Di sini ada yang ini luas, ada yang sempit. Yang luas ini namanya musculus occipitohyoideus di sini. Karena di sini nanti ada os hyoideus kelida dan di sini pangkalnya dari os occipital. Musculus occipitohyoideus. Kemudian yang bawah ada musculus digastricus. Digastricus berarti memiliki dua perut, satu yang di bawahnya pas os musculus occipitohyoideus, satunya lagi dia tersembunyi di baliknya masseter sini. Kemudian di gastricus tadi dipisahkan, di tengahnya ini ada musculus styloideus. Kemudian di sini juga ada nervus yang disebut nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus. Terus di sini juga ada terbersit tendo dari musculus masseter ini, ada tendo musculus sternomandibularis yang nantinya meneruskan diri menjadi musculus sternomandibularis.
Untuk muskulaturnya sudah. Kita lanjut vaskularisasi. Kemudian untuk vaskularisasi pembuluh darah vena maksudnya. Nah, di sini ada vena jugularis. Dia terbentuk dari aliran darah dari vena yang dari belakang ini, dari telinga bagian belakang, namanya vena auricularis caudalis. Kemudian yang dari atas, darah atas sampai ke vena jugularis melalui vena maxillaris. Kemudian yang nantinya dari darah dari wajah dan dari lingua, dari lidah. Di sini adalah yang cabang vena linguofacialis. Jadi vena jugularis berasal dari vena auricularis caudalis, vena maxillaris dan vena linguofacialis. Kamu juga nanti. Kemudian cabang yang di depan sendiri ini yang dari area wajah dan area lingua atau lidah ini nanti bermuaranya ke vena linguofacialis. Nah, linguofacialis berarti dari vena lingualis yang ini, dari lidah vena lingualis, dan dari wajah vena facialis bergabung jadi vena linguofacialis. Bergabung lagi ke bawah berarti vena jugularis. Nah, kemudian untuk vena facialis juga nanti ada percabangannya lagi. Ada yang dari mulut bagian bawah ini namanya vena labii inferior. Labii bibir, inferior bawah. Berarti yang dari bawah bibir di sini. Kemudian yang dari atas di sini dia tertutup oleh ini musculus zygomaticus dari sini sampai sini ini namanya vena labii superior. Jadi saya ulangi lagi di sini tadi vena facialis, kemudian yang dari bawah bibir vena labii inferior, kalau yang dari di atas ini namanya vena labii superior. Mereka bergabung jadi vena facialis. Kemudian yang dari atas juga ada lagi yang akhirnya nanti bermuara ke vena facialis, yaitu yang pertama dari hidung di sini. Namanya vena dorsalis nasi. Dia dari bagian dorsal dari nasal di sini. Nah, ini sepanjang ini vena dorsalis nasi. Kemudian ada yang dari sudut mata di sini. Namanya vena angularis oculi, angularis sudut, oculi mata. Jadi perjalanannya dari sudut mata vena angularis oculi, dari area dorsalnya nasal vena dorsalis nasi, kemudian dari atasnya bibir vena labii superior, dan di bawah bibir vena labii inferior jadi satu menjadi vena facialis. Vena facialis bergabung dengan vena lingualis menjadi vena linguofacialis. Vena linguofacialis bergabung dengan vena maxillaris dan vena auricularis caudalis menjadi vena jugularis. Oke, kemudian untuk vaskularisasi dalam artian arteri. Arteri yang pertama kita temui di area leher yang paling besar ini adalah arteri carotis communis. Arteri carotis communis dia bercabang di area sini, nanti bercabang menjadi yang pertama. Nih. Cabang pertama di sini. Cabangnya tertutup oleh musculus styloioideus dan digastricus tadi, dan tertutup juga oleh nervus hypoglossus tadi. Nah, cabang yang besar ini tadi yang masih arteri carotis communis. Kemudian bercabang lagi ke area depan, ke area lingua, area lidah, jadi arteri lingualis. Ini arteri lingualis. Kemudian lanjut ke atas, tetap arteri carotis communis sampai ini dia bercabang ke area belakang telinga, jadi arteri auricularis caudalis. Kemudian arteri carotis communis bercabang lagi sampai sini. Ada yang ke depan ke area wajah dan ada yang ke atas.
Kalau yang ke atas, yang ini namanya arteri maxillaris di sini, arteri maxillaris. Arteri maxillaris, kemudian mohon maaf. Di sini ini tadi kan ada arteri carotis communis, kemudian ke depan ada arteri lingualis, kemudian di sini nanti sampai akhirnya masuk ke dalam sekali di sini. Di sini ke area maksilar rahang atas namanya arteri maxillaris. Di sini tidak terlihat. Di sini dia masuk di rahang atas arteri maxillaris. Kemudian yang belakang tadi arteri auricularis caudalis. Kemudian yang ke atas ini namanya arteri temporalis superficialis. Mohon maaf, arteri temporalis superficialis. Kemudian arteri temporalis superficialis ini bercabang lagi jadi dua. Ada yang ke belakang lagi menuju area telinga dan yang ke depan sini. Kalau yang ke belakang namanya arteri auricularis rostralis di sini, auricularis rostralis. Kalau ini tadi arteri auricularis caudalis, kalau yang ini arteri auricularis rostralis, kebalikannya. Kemudian yang menuju ke area mata ini namanya arteri palpebrae superior. Arteri palpebrae superior. Kemudian di sini yang ke depan tadi dia berjalan transversal di area wajah, berarti namanya arteri transversa faciae. Arteri transversa faciae. Kemudian arteri transversa faciae bercabang lagi jadi dua, ada yang ke bawah, ada yang ke atas di sini. Nah, arteri transversa faciae yang bawah berarti namanya arteri labii inferior, yang atas berarti arteri labii superior. Kemudian untuk arterinya itu saja. Jadi kita ulangi lagi. Untuk ini tadi kan arteri carotis communis, percabangannya ditutupi oleh nervus hypoglossus, musculus stylohyoideus, dan digastricus. Kemudian cabang pertama dari arteri carotis communis adalah arteri lingualis. Kalau kita perhatikan vena dan arteri, kalau vena tadi arteri linguofacialis, kalau vena tadi vena linguofacialis, kalau arteri langsung lingualis saja tanpa facialis. Kemudian kecuali pada kuda, kalau arterinya nanti arteri transversa faciae-nya ini bergabung juga melewati vasa vasorum facialium. Tapi kalau kambing dan yang lainnya tetap cabang pertamanya dari arteri carotis communis, yaitu arteri lingualis. Kemudian lanjut arteri carotis communis, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, dan meneruskan ke atas. Kalau yang ke belakang arteri auricularis caudalis, kalau yang masuk ke rahang atas tadi arteri maxillaris. Kemudian kalau yang ke atas ini namanya arteri temporalis superficialis. Temporalis superficialis bercabang lagi yang ke arah telinga bagian depan. Kalau ini bagian belakang, ini bagian depannya telinga. Jadi arteri auricularis rostralis. Kalau yang ke area mata berarti arteri palpebrae superior. Arteri palpebrae superior. Kemudian yang ini arahnya transversa ke wajah, berarti arteri transversa faciae. Arteri transversa faciae bercabang jadi dua, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Kalau yang ke bawah berarti arteri labii inferior, kalau yang atas arteri labii superior. Kemudian di sini ada benjolan lemak. Benjolan lemak di sini yang disebut benjolan lemak corpus adiposus extraorbitalis. Korpus badan, adiposus lemak, extraorbitalis di luarnya. Mata sini, area sini. Corpus adiposus extraorbitalis.
Sudah. Sudah. Dari materi yang telah disampaikan tadi, kita mencermati beberapa catatan di sini yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah tentang otot kulit. Jadi pada hewan-hewan tertentu, apalagi yang mendekati ke manusia, maka musculus cutaneus di bagian wajah ini lebih sempurna ya, lebih komplit, lebih sempurna. Karena musculus cutaneus facei ini diperlukan untuk mimik muka, ekspresi muka. Seperti contoh pada hewan anjing dan kucing, serta hewan-hewan seperti harimau itu ekspresi wajahnya itu terlihat kalau dia itu marah, kalau dia itu senang, kalau dia itu rindu, bahkan kalau dia itu sedang sedih, ya, terlihat sekali. Ini disebabkan karena otot kulit yaitu musculus cutaneus pada wajah ini lebih tumbuh subur ya. Misalkan otot kulit pada wajah adalah musculus cutaneus nasi, kemudian facei dan cutaneus labiorum. Jadi cutaneus nasi atau cutaneus facei et labiorum. Ini menutupi hampir seluruh wilayah wajah pada hewan anjing ya dan kucing. Sedangkan pada kambing, kuda, sapi juga otot cutaneus ini kurang begitu berkembang ya. Hanya ada beberapa otot yang bukan otot kulit yang ikut membantu gerakan-gerakan mulut dan cuping hidung dan bibir ya. Otot-otot ini biasanya kelompok otot depresi, labial superior, dan otot-otot yang ada di cuping hidung. Bentuknya ya tipis juga, hampir sama dengan otot kulit, tapi bukan otot kulit. Kemudian yang harus dicermati berikutnya adalah kelompok ekstrinsik lidah. Kelompok ekstrinsik lidah biasanya diakhiri dengan hyoid. Ini bukan otot lidah, tapi otot di luar lidah yang mempunyai sifat motorik pada lidah, yaitu sifat misalkan batuk, menelan, muntah, bahkan bersuara. Ini maka otot-otot ekstrinsik lidah ini yang berperan. Contohnya misalkan milohyoid, geniohyoid, stylohyoid ya, occipitohyoid, semuanya otot-otot hyoid ya. Itu adalah otot ekstrinsik lidah. Lokasinya di sekitar lidah tapi bukan bagian dari otot lidah. Ini lokasinya seperti tadi, milohyoid itu sebagai bantalan dari lidah yang menyangga lidah di bagian ventral. Nah, dia itu bertumpu pada dua sisi bagian dalam dari rami mandibule. Kalau lihat dari potongan melintang jelas sekali ya. Sedangkan kalau potongan transversal ya, potongan membujur, maka posisi otot milohyoid sebagai berikut sama geniohyoid. Berikutnya kita juga mempelajari atau mencermati otot intrinsik. Otot intrinsik lidah adalah lidah itu sendiri. Ini terdiri atas 3 otot, yaitu musculus genioglossus, musculus styloglossus, dan musculus hyoglossus. Pada posisi melintang, potongan melintang, kita mendapatkan otot-otot ini ya. Otot lidah sendiri, dan sebagian yang ada di korpus lidah, sebagian juga ada di bagian lateral, tapi termasuk juga otot lidah. Kemudian yang berikutnya adalah otot pengunyah dan otot pemangsa. Berdasarkan fungsi dari atau behavior hewan ya, maka anatomi ototnya juga mempengaruhi ya. Pada hewan-hewan pengujah atau herbivora, ruminansia, maka otot pengunyah ini berkembang dengan baik ya, dominan. Misalkan musculus pterygoideus yang berada di bagian profundal dari masseter, dan musculus masseter berada dari superficial dari mandibula, dari mandibula. Jadi pterygoideus berada di profundal mandibula dan masseter berada di superficial.
Kalau dilihat dari gambaran posisi melintangnya, maka terlihat bagian luar dan bagian dalam ini os mandibulanya. Sedangkan untuk hewan pemangsa, maka musculus temporalis ini yang memegang peranan ya, agar supaya bisa menangkap mangsanya ya. Kemudian yang kedua, menggondol atau mengangkut ya, mengangkut mangsanya, bahkan lebih besar dari hewan itu dia bisa dibawa. Ini otot temporalisnya yang harus bertumbuh subur ya, bertumbuh subur sehingga dia bisa mencabik, memakan mangsanya. Selanjutnya kita mempelajari otot-otot profundal dari kepala ya. Memang kita harus memotong salah satu dari os mandibula ya, baru kita akan melihat bagian dalamnya. Bagian dalam terutama adalah otot-otot tulang lidah ya, yang berhubungan dengan tulang lidah, hyoideus. Kemudian otot-otot digastricus, ini digastricus adalah biventer cervicis ya. Ada dua perut ya, biventer. Kemudian occipito-hyoid ya, yang menghubungkan os occipitale dengan tulang lidah ya, os hyoidea. Nah, di sini kita juga bisa melihat adanya kelenjar air liur ya, atau glandula. Ada 3 di daerah kepala ini, yaitu glandula parotis ya, kemudian glandula buccinatorius ya, dan glandula mandibularis ya. Ada 3. Kemudian juga pada bagian dalam kita bisa melihat ada foramen infraorbitalis. Dari lubang dari foramen infraorbitalis ini keluar pembuluh saraf, darah dan vena ya, yaitu namanya sama ya, nervus infraorbitalis, arteria dan vena infraorbitalis, yang menuju ke bagian hidung, kemudian bagian frontal dan bagian labia ya. Kemudian bagian-bagian dalamnya lagi tadi sebagian sudah dibicarakan ya, terutama pada anjing ya. Maka peranan dari otot-otot yang menghubungkan telinga dengan bodi, yaitu dengan leher, dengan kepala, ini amat penting sekali, karena telinga anjing itu adalah telinga hasil kosmetik ya, hasil bedah kosmetik ya, bukan original. Jadi pada anjing-anjing tertentu telinganya harus berdiri, anjing tertentu telinganya harus terkulai, anjing tertentu telinganya harus ke depan, ke samping atau ke belakang. Itu peraman seorang ahli kosmetik ya, ahli bedah kosmetik di dalam memanipulasi otot-otot auricularis ya. Ada cervico auricularis, ada parotido auricularis, ada fronto auricularis ya. Nah, itu otot semua kapan dipendekkan, kapan dipanjangkan, agar supaya nantinya akan memberikan bentuk telinga yang ideal, yang sesuai dengan jenis khusus ini pada anjing ya. Ini memang harus dipelajari secara mendetil ya, dengan teknik-teknik bedah kosmetik tertentu. Ini adalah otot pengunyah dan pemangsa ya. Pada kuda dan sapi umumnya musculus masseter dari daerah superficial yang terlihat dominan tumbuh subur ya, besar ya, karena dia berfungsi untuk mengunyah atau memamah biak ya. Sedangkan pada anjing maka temporalisnya yang tumbuh subur, karena dia dipakai untuk memangsa ya, menangkap mangsanya dan menjinjing, membawa ya, membawa dengan gigitannya ya. Jadi otot yang kuat ini, temporalis ini, mampu membawa mangsa yang besarnya 2 kali lebih besar dari si pemangsa itu sendiri. Selanjutnya kita membicarakan kajian klinis apa yang bisa kita ambil pada wilayah kepala ini. Yang pertama, khususnya pada hewan besar, kita bisa melakukan pulsasi atau mencari denyut nadi.
Pada hewan besar, karena perjalanan dari arteria facialis ini amat strategis, dari dia tepat di cekungan dari incisura vasorum, maka pada daerah itu kita bisa melakukan mencari denyut nadinya dengan menekan di wilayah incisura vasorum. Kita mendapatkan pulsus ya dari arteria facialis. Sedangkan pada hewan lain seperti anjing, karena lokasi dari arteria facialis ini tidak strategi, maka sulit kita mendapatkan pulsus di situ. Untuk hewan kecil, anjing dan kucing, kita mendapatkan pulsus pada arteria femoralis. Kemudian kajian klinis khususnya pada kuda ini ya, yang spesifik sekali, bahwa pada kuda kafum nasalnya itu ada semacam divertikulum. Ini sebenarnya merupakan suatu kondisi yang harus dicermati oleh para klinisi ya. Apabila kita mendapatkan pasien kuda yang tidak mau makan ya, dia mulutnya luka ya, atau ada radang ya pada giginya sehingga dia tidak mau makan, maka supaya dia bisa tetap berisi, dapat diisi gizi makanannya, dia harus dilakukan sonde ya, makanan melalui sonde yang dimasukkan melalui rongga hidung sampai menuju ke esofagus ya. Untuk memasukkan sonde ini kalau pada anjing, pada sapi tidak ada masalah, karena dari rongga hidung bisa langsung terus ke esofagus ya. Walaupun kita juga harus hati-hati. Khususnya pada kuda, kalau kita memasukkan agak terlalu ke atas, maka akan ketemu divertikulum yang buntu. Jadi kalau kita tidak tahu, kita paksakan, akhirnya jebol ya, dan bisa menimbulkan masalah baru ya, luka baru, infeksi baru. Jadi pada kuda apabila kita masukkan buntu, berarti kita keliru masuk ke divertikulum nasalis nih ya, nasi ya. Kita harus tarik lagi, kemudian kita turunkan agak ke bawah di wilayah ini sehingga kita bisa memasukkan terus sonde itu sampai ke esofagus ya. Ini esofagus ya. Nah, ini kajian bahwa divertikulum nasi ini merupakan suatu bentukan rongga yang buntu yang harus diperhatikan, terutama pada kuda kalau kita menjadi seorang terapis ya, klinis ya, yang menangani kasus-kasus pada kuda yang tidak mau makan ya, sehingga harus dilakukan sonde. Kemudian berikutnya lagi adalah kasus sinusitis ya. Kasus sinusitis ini sering terjadi karena rongga-rongga sinus ini sering terjadi adanya eksudat, adanya infeksi ya, sehingga kita harus melakukan trepanasi untuk mengeluarkan cairan eksudat pada rongga-rongga sinus di bagian frontal dari kepala hewan ya. Untuk mendapatkan tempat yang aman ya, maka kita harus melakukan pengeboran ya, di mana harus jauh dari tempat arteri, vena, dan nervus ya. Ini lokasi yang aman dari pengeboran sinus-sinus tersebut. Jangan sampai kena ke muara dari foramen infraorbitalis, banyak sekali pembuluh darah. Jadi agak di belakangnya ya, di belakangnya, dan posisinya bisa sejajar, bisa juga agak ke atas. Karena di sini banyak sekali pembuluh darah seperti arteria transversa facei dan lain-lain. Ya, kalau kita mendapatkan hewan dengan kondisi sinusitis ya, maka kita melakukan trepanasi lokasinya, mencari lokasi yang aman ya. Dengan mempelajari topografi anatomi kita ngerti ya lokasi tersebut. Kemudian kajian klinis berikutnya adalah seringkali terutama pada kuda balap ya, kuda pacuan yang cukup mahal. Kenapa kok terdapat lalu kondisinya bengkak ya wajahnya, kemudian layu wajah. Ini salah satu penyebabnya karena tergencetnya nervus facialis yang lokasinya memang cukup rawan ya, karena nervus facialis ini keluar dari otak melingkar pada angulus, pada
angulus mandibule ya, pada tulang belakang mandibule, kemudian berputar ke arah masseter. Sedangkan di sini ada limfoglandula parotidea ya. Limfoglandula parotidea kalau hewan itu terbentur atau kalau ada infeksi dia bisa membengkak, dan membengkaknya limfoglandula parotidea ini akan menggencet nervus facialis sehingga nervus facialis bisa terjadi paralisa. Apa yang terjadi kemudian, paralisanya nervus facialis akan menimbulkan paralisa cabang-cabangnya, termasuk yang menuju ke aurikular, ke kuping, menuju ke palpebra, dan yang menuju ke labia. Sehingga gejala-gejala paralisa wajah adalah pembengkakan ya di bagian kaudal dari angulus mandibule, kemudian kuping terkulai ya, palpebra terkulai ya, kelopak mata layu, dan bibir bawah juga terkulai jadi memble ya. Jadi ini kajian klinis untuk wilayah kepala. Selanjutnya kita akan melihat film kembali. Kita lanjutkan apa kegunaan-kegunaan dari topografi di wilayah kepala khususnya ya, yang kita hubungkan dengan klinik ya. Yang pertama di daerah dorsal dari kepala ini, di daerah sinusitis sering sekali mengalami peradangan ya. Bagaimana kita harus melakukan trepanasi ya, untuk mengeluarkan eksudat atau nanah dan beberapa bagian-bagian dari radang yang harus dikeluarkan. Jadi kita harus betul-betul mengambil posisi yang aman, bebas dari arteri, vena, dan saraf, dan kita melakukan pengeboran di sini. Kemudian yang kedua, khusus pada kuda ya, apabila kita mendapatkan kasus kuda itu sulit menelan atau masuk makanan melalui mulut, maka salah satu caranya yaitu dilakukan sonde. Memasukkan sonde kalau pada kambing, pada sapi gak ada masalah ya, pada anjing gak ada masalah, tapi kalau pada kuda harus hati-hati, karena kalau sonde itu diarahkan ke atas, dia akan masuk ke diverticulum nasi, di mana bagian atas dari diverticulum nasi ini buntu, sehingga kalau dipaksakan justru malah robek ya, malah terjadi infeksi. Jadi sebaiknya kalau memasukkan sonde pada kuda melalui kafum nasinya itu diarahkan agak ke bawah. Kemudian yang berikutnya pada kuda, kita akan mendapatkan pulsasi ya, mendapatkan pulsasi pada kuda dan sapi kalau nggak salah ya, hewan besar. Arteria facialis ini mudah didapatkan pulsasinya karena dia itu berada di daerah yang cukup spesifik, yaitu di daerah incisura vasorum. Jadi cukup menekan di incisura vasorum kita akan mendapatkan nadinya. Kemudian yang terakhir adalah kasus-kasus terjadi kebengkakan paralisa wajah ya. Paralisa wajah ini disebabkan karena bengkaknya limfoglandulae parotis ya. Limfoglandulae parotis, sehingga biasanya karena tergencet atau mungkin karena ada infeksi, dan bengkak ini akan menggencet nervus facialis. Nervus facialis karena dia itu mencabangkan ke atas ya, ke palpebrae, ke telinga, kemudian ke labii, sehingga yang terlihat adalah terkulainya telinga, terkulainya palpebrae, dan memblenya bibir bawah. Selain itu di daerah bukalis, di daerah masseternya juga membengkak. Ini kasus-kasus yang perlu diperhatikan apabila kalau kita mempelajari topografi anatomi, kita tahu lokasinya dan kita tahu cara penanganannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian topografi anatomi wilayah kepala. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat
bagi para pendengar sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum